Halo, selamat datang lagi di Betteners. Pada video kali ini kita akan melihat fenomena terakhir-terakhir ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar CPNS tahun 2024. Beberapa grup, baik di Telegram maupun di Instagram, saya melihat banyak sekali teman-teman yang mendapatkan pesan yaitu mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Ya, pertanyaannya, kenapa teman-teman bisa TMS pada seleksi yang tahapan pertama yaitu seleksi administrasi CPNS 2024. Nah, kalau kita lihat sekilas ada beberapa alasan TMS dari tim verifikator yang bisa kita lihat di sini. Yaitu yang pertama, surat pernyataan tidak sesuai dengan format. Berikut, kesalahan upload surat pertanyaan dan data diri tidak terlampir yang diupload surat lamaran. Surat lamaran tidak terlampir yang diupload surat pernyataan data diri. Nah, jadi kebalikan. Berikut, surat lamaran hanya ditujukan kepada PJ Gubernur, bukan ke PJ Wali Kota. Ya, yang berikut, tidak adanya kesesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dipilih pada aplikasi dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah. Kemudian, transkrip nilai terpotong atau scan-nya pun tidak utuh. Kemudian, surat pernyataan tidak pindah tertulis mengabdi pada pemerintah Kabupaten Kediri, seharusnya pemerintahan Kota Kediri. Pada surat lamaran, pelamar menyatakan bahwa mengikuti seleksi CPNS tenaga kesehatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri. Jadi ada berbeda ya, untuk pemerintahan kota dan pemerintah kabupaten. Nah, kita lihat dulu ya. Sekarang pertanyaan, apa sih artinya dari TMS ini? Nah, arti status TMS di CPNS 2024 mengutip pada buku petunjuk calon ASN tahun 2024, TMS memiliki arti bahwa pelamar berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS instansi tujuan. Dengan kata lain, peserta CPNS dinyatakan tidak lolos dalam tahap seleksi administrasi. Nah, penyebab status TMS di seleksi administrasi CPNS antara lain karena syarat dokumen atau informasi yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, penyebab TMS juga bisa karena kesalahan verifikator. Namun, yang merupakan status TMS dalam pengumuman hasil seleksi administrasi bisa melakukan sanggahan. Tapi ingat, namun hal ini berlaku jika pelamar merasa tak mengunggah dokumen yang salah, ya. Dengan kata lain, untuk saat ini bagi teman-teman yang berstatus TMS, teman-teman bisa melakukan sanggahan. Tapi ingat, sanggahannya itu hanya ketika verifikator melakukan kesalahan dalam memverifikasi dokumen-dokumen kita. Apa yang dimaksud dengan masa sanggahan? Kemudian, apa pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Kemudian, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi SKB? Kemudian, kapan batas waktu pengumuman ulang setelah masa sanggahan? Ya, ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman ketika teman-teman masuk pada masa sanggah ini. Apalagi bagi teman-teman yang kategori TMS, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Dalam hal ini seleksi administrasi dan seleksi SKB yang nantinya. Dan waktu dapat sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggahan, ya. Jadi, masa sanggah berlaku untuk seleksi administrasi dan seleksi SKB. Tapi untuk yang pertama ini teman-teman masih pada tahap seleksi administrasi. Berikut, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi, terdapat pelamar yang keberatan hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dengan login ke halaman SSCN. Lalu mengisi sanggahan dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukungan yang diperlukan. Kemudian, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi SKB? Nah, apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi SKB terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari. Ya, ini sama ya. Ya, jadi ini bisa ya bagi teman-teman yang melakukan sanggahan pada tahap administrasi bisa melakukan sanggahan. Tapi ingat, apabila itu kesalahan berasal pada verifikator, bukan berasal dari teman-teman. Oke, kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah?
Apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang diunggah atau disampaikan telah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi, instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan, dengan catatan dokumen persyaratan yang diunggah untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar di SACN ya. Jadi tidak bisa diubah lagi. Ketika ada kesalahan dari teman-teman, maka itu tidak bisa diubah. Oke, udah jelas ya? Jadi apa itu TMS, bagaimana kita melakukan sanggahan, dan ada pengecualian buat kita untuk bisa melakukan sanggahan ketika kesalahannya itu berasal dari kesalahan verifikator, bukan karena dari kesalahan kita. Nah, mari kita lihat ya. Saya sudah kumpulkan beberapa alasan atau beberapa penyebab sampai teman-teman bisa masuk dalam kategori TMS atau tidak lolos pada tahap administrasi. Oke, yang pertama. Mari kita lihat ya. Surat lamaran yang diunggah pelamar tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan dari pengumuman. Ya, hati-hati ya bagi teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan lamaran, khususnya bagi teman-teman yang mungkin akan persiapan untuk P3K, hati-hati, harus diperhatikan itu format surat lamaran atau surat pernyataan. Oke, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Berikut, ada poin pada surat pernyataan ada yang dihapus atau ditambah. Nah, ini hati-hati harus diperhatikan. Contohnya mungkin 5 poin, yaitu yang harus teman-teman tanya berdasarkan format, jangan ditambah ataupun dikurang, seperti itu. Kemudian, surat lamaran tidak sesuai dengan format yang diumumkan. Surat pernyataan tidak sesuai dengan format pada pengumuman. Ya, sekali lagi ya, kesalahan dari teman-teman yang CPNS saat ini yaitu adalah teman-teman tidak melakukan atau penulisan surat lamaran atau surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang diberikan. Hati-hati ya. Berikut, surat lamaran tidak ada nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini yang lebih bahaya lagi nih ya. Surat lamaran tidak ada nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi surat lamarannya itu tidak diketik nama kotanya, tanggal, bulan, dan tahunnya, atau surat lamaran itu tidak lengkap ketika teman-teman melakukan persiapan untuk surat lamarannya. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman. Ini adalah alasan kenapa teman-teman CPNS tahun ini tidak bisa lolos pada tahap seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh. Mohon maaf, Anda tidak lolos pada tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan, yaitu poin pada surat pernyataan dihapus. Ya, kalau teman-teman perhatikan pada poin yang ke-8, ini yang formatnya. Tapi ketika di-upload, hanya telah mendapat surat izin dari suami. Lengkapnya, telah mendapatkan surat izin tertulis dari suami atau istri yang sudah menikah atau orang tua wali. Bagi yang belum menikah yang menyatakan bersedia di tempat seluruh wilayah NKRI. Nah, ini lengkapnya harus diketik ya. Bukan hanya telah mendapatkan surat izin dari suami, tapi teman-teman harus mengetik suratnya itu, surat lamarannya itu atau surat pernyataannya sesuai dengan format yang ada. Jangan sampai teman-teman melakukan hal seperti ini, maka teman-teman pasti akan TMS atau tidak lolos pada seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kira-kira kesalahan-kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman yang sehingga mengakibatkan teman-teman masuk dalam kategori TMS atau gagal pada administrasi. Yang berikut, surat lamaran tidak ditanda tangan. Wah, ini kesalahan yang sangat fatal ya. Sudah bikin surat lamaran lengkap-lengkap tapi tidak ditanda tangani. Berikut, surat lamaran tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Unit penempatan tidak ditulis lengkap. Nah, sekali lagi ya, hati-hati, perhatikan. Semuanya itu harus dilihat dengan jelas dan tepat. Apa yang ditulis formatnya itu, itulah yang teman-teman harus ketik, kemudian teman-teman lengkapi juga. Berikut, surat pernyataan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan karena tidak menggunakan materai. Sampai ada teman-teman yang upload tidak menggunakan materai pada tanda tangan orang tua, wali, istri, dan suami ya. Jadi diperhatikan lagi, dilihat lagi ya. Kemudian, surat lamaran dan surat pernyataan poin tidak sesuai format. Nah, ingat ya, kembali lagi harus sesuai dengan format. Ketika teman-teman sudah mendapatkan hal seperti ini, maka masa sanggahan tidak berlaku bagi ketika kesalahan berada di teman-teman dan bukan kesalahan berada pada verifikator. Berikut, surat pernyataan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan pada lampiran 3A
Di poin nomor 5 ada kalimat yang dihilangkan. Nah, belum pernah menikah secara hukum positif agama adat sehingga tidak sesuai dengan format yang kami berikan pada pengumuman seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2024. Hati-hati, jangan menghilangkan lagi kalimat yang ada pada surat format. Jadi ini catatannya, kalau formatnya A, teman-teman pun harus membuat seperti demikian. Formatnya A, jangan teman-teman kurangi atau teman-teman tambahkan. Seperti itu ya. Lanjut lagi, kira-kira apa lagi penyebab sampai teman-teman bisa TMS? Berikut, surat keterangan sehat jasmani tidak memenuhi kriteria persyaratan, tidak memiliki NIP atau NRP. Nah, scan asli surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter pemerintah wajib memiliki NIP atau NRP dan menyantumkan data tinggi badan, berat badan, tensi, dan tekanan darah. Nah, ini mungkin bisa saja yang pada saat itu tanda tangan suratnya ini bukan dokter PNS. Nah, jadi yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani ini adalah dokter PNS yang memiliki NIP. Ya, minta maaf ya, buat dokter-dokter yang NS atau Nusantara Sehat yang tidak memiliki NIP itu tidak bisa membuat surat keterangan sehat ya, atau dia tidak bisa tanda tangan ya di surat keterangan sehatnya karena dia belum memiliki NIP. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan sehat baik itu yang jasmani itu hanya dokter yang PNS yang memiliki NIP. Ya, ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman memilih tempat untuk membuat surat keterangan sehat jasmani. Pastikan dokternya itu adalah dokter PNS yang memiliki NIP pada teman-teman tidak gagal. Berikut, pelamar masih terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik pada hasil pencarian cek anggota dan pengurus parpol. Hati-hati ya teman-teman, di persyaratannya pun sudah jelas. Jangan sampai teman-teman masih terdaftar sebagai pengurus partai politik atau sebagai anggota partai politik. Harus teman-teman cek terlebih dahulu apakah NIK teman-teman itu masih terdaftar sebagai anggota pengurus partai atau tidak. Nah, untuk cara ceknya nanti saya akan berikan di akhir video. Berikut lagi, kita lihat lagi kenapa sampai teman-teman bisa mendapatkan status TMS dari verifikator. Yang berikut, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi kami. Ya, contohnya mungkin yang diminta mungkin perawat nurse, malah yang mendaftar perawat D3, ataupun sebaliknya. Yang diminta perawat D3 yang mendaftar adalah nurse, atau yang diminta adalah S1, yang lamar adalah S2, atau S2 yang diminta yang lamar adalah S1. Nah, seperti itu. Jadi kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi. Berikut, program studi pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, hal ini sama juga ya seperti yang sebelumnya. Jadi yang diminta apa, malah yang melamar apa. Jadi ada perbedaan, makanya teman-teman tidak bisa untuk lolos pada tahap seleksi. Jadi perhatikan sebelum teman-teman melamar suatu formasi, teman-teman lihat dulu persyaratannya itu apa. Apakah pendidikan teman-teman bisa masuk tidak di lamaran yang sementara teman-teman tujui atau posisi yang teman-teman tujui. Berikut lagi, mari kita lihat. Ini terkait dengan akreditasi. Nah, ini banyak ya pertanyaan yang kemarin juga di grup bimbel saya atau chat pribadi saya, Kak, kira-kira kalau akreditasinya begini lolos atau tidak. Nah, ini adalah bukti ketika apa yang saya sudah beritahu kepada teman-teman. Berikut, yang pertama, akreditasi program studi minimal B. Nah, saat pelamar lulus, jadi kalau teman-teman lulus saat akreditasinya nilainya itu C, teman-teman pasti tidak akan lolos pada seleksi administrasi ya. Jadi minimalnya itu adalah B. Nah, seperti ini. Akreditasi prodi tahun lulus adalah C, makanya teman-teman tidak lolos pada tahap administrasi. Sudah jelas ya. Berikut, akreditasi yang dilampirkan tidak sesuai dengan tahun kelulusan pada ijazah. Sudah jelas-jelas di persyaratan akreditasi harus sesuai dengan tahun kelulusan ijazah. Contohnya, lulus tahun 2020, maka lihat juga akreditasi yang berada di tahun 2020. Nah, contohnya seperti ini. Saudara lulus tidak dalam masa akreditasi. Saudara lulus tanggal 7 Juni 2022, sedangkan masa akreditasi yang diupload adalah 27 September 2023 sampai 27 September 2020. Nah, teman-teman harus mencari akreditasi yang berada pada tahun ketika teman-teman lulus. Lulusnya tuh di 2022, tapi malah 2022, tapi akreditasi yang diupload adalah akreditasi 2023 sampai 2026 ya. Tentu saja itu tidak bisa. Inilah yang menyebabkan teman-teman masuk dalam kategori TMS dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mari kita lihat lagi ya yang berikut. Nah, legalisir akreditasi prodi sudah tidak berlaku. Oke teman-teman ya, perhatikan ya, legalisir hanya berlaku 5 tahun. Kurang dari 5 tahun itu oke, tapi kalau lebih
berarti sudah tidak lagi berlaku. Jadi perhatikan ya, ketika teman-teman menguploadnya, teman-teman harus lihat dulu legalisirnya ini masih berlaku atau tidak. Masih berlaku, contohnya kalau yang sekarang 2024, ya kalau 2020 masih oke, tapi kalau yang diupload adalah 2019, maka itu tidak berlaku. Inilah yang menyebabkan kenapa teman-teman bisa TMS. Berikut, yang dimasukkan bukan akreditasi prodi, yakni murni adalah kesalahan upload. Nah ini ya, kesalahan upload. Jadi murni kesalahannya ada pada kita. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan sanggahan. Oke, berikut, surat akreditasi tidak terlampir. Nah kalau ini ke yang tadi kesalah upload, ini tidak upload. Nah hati-hati lagi ya bagi teman-teman, ketika sudah tidak upload berarti minta maaf teman-teman tidak bisa lolos pada tahap selanjutnya. Mari kita lihat lagi berikut. Nah, IPK nilai tidak sesuai dengan batas minimal. Ya, jadi bagi teman-teman yang memiliki syarat IPK minimal untuk masuk dalam instansi yang dimiliki, apabila tidak sesuai, maka teman-teman pasti tidak akan lolos. Contohnya sepertinya, transkrip daftar nilai ijazah, nilai ujian kompetensi keahlian UKK bagi SMK digabungkan dalam satu file. Alasan TMS, IPK tidak memenuhi syarat minimum dari instansi ya. Nah, yang paling berikut lagi, yang paling penting ini, dokumen ijazah transkrip fotokopian ya, yang diminta asli, yang diupload malah fotokopi. Ya, tentu saja pasti teman-teman tidak bisa, murni adalah kesalahan kita. Harusnya itu yang diupload adalah yang asli, bukan yang fotokopian. Berikut, kesalahan yang paling fatal juga yaitu transkrip nilai asli berwarna yang dilampirkan tidak utuh atau terpotong. Nah ini biasanya bagi teman-teman yang transkripnya terlalu besar, biasanya kalau ukuran pakai F4, kadang kalau di scan pakai mesin yang A4 pasti tidak akan terbaca. Jadi bagi teman-teman, saran saya teman-teman bisa saja menggunakan HP untuk melakukan scan ya, karena terbukti banyak teman-teman pun yang upload dengan menggunakan scan daripada HP itu malah lolos, bahkan sampai ada watermarknya pun bisa untuk lolos. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi kita sudah lihat beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan upload dokumen, sehingga berakibat pada teman-teman tidak lolos seleksi CPNS. Nah, ini di sini saya sudah rangkumkan ya. Kurang lebih ada 16 poin yang menyebabkan teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Poin yang pertama yaitu surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai format. Bahkan ada yang tulis tangan. Nah, hati-hati ya. Kalau di instansi atau pemerintahan teman-teman mintanya ketik, ya teman-teman ketik, jangan teman-teman tulis tangan, ataupun kebalikannya. Kalau minta tulis tangan, jangan sampai teman-teman ketik. Jadi teman-teman harus baca dengan teliti format dan persyaratan yang diminta. Seperti itu. Berikut, salah upload surat pernyataan dan surat lamaran. Nah ini biasanya sering terjadi nih. Contohnya kalau teman-teman sudah upload dengan menggunakan e-materai, kadang-kadang itu terjadi perubahan ya, dia punya nama dokumennya itu sudah berubah. Nah, jadi biasanya tuh teman-teman pasti keliru ketika sudah dilakukan pemasangan atau pembubuhan daripada e-materai. Biasanya tuh namanya sudah terkecoh, akhirnya teman-teman bisa salah upload. Jadi perlu fokus ya teman-teman untuk bisa mengupload dengan benar. Berikut, surat lamaran tidak diketik sempurna, tidak ada nama kota, tidak ada tanggal, bulan, tahun, bahkan unit penempatan yang dituju pun tidak ada. Surat lamaran tidak ada tanda tangan, ini lebih bahaya lagi. Kemudian tidak menggunakan materai ya, sebelumnya menggunakan e-materai malah banyak yang bersungut, rugi. Tapi ketika sudah dipasang materai konvensional pun ada lagi teman-teman yang tidak menggunakan materai. Jadi seperti itu ya. Surat pernyataan ada kalimat yang hilang. Nah ini ya, surat lamaran tidak diketik dengan sempurna. Itulah yang menyebabkan teman-teman masuk dalam kategori TMS atau tidak memenuhi syarat sehingga gagal untuk lolos ke tahap selanjutnya. Berikut, harus diperhatikan, surat keterangan jasmani ditandatangani oleh dokter yang tidak bernip atau bukan dokter ASN. Nah ini hati-hati ya. Yang memberikan tanda tangan untuk keterangan surat sehat teman-teman itu harus dokter yang ASN, bukan lagi dokter, contohnya dokter praktek biasa atau dokter mungkin dokter yang nusantara sehat yang tidak memiliki. Nih berikut, terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai. Nah ini lagi ya, hati-hati ya buat teman-teman. Pastikan teman-teman mengecek nik teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu di akhir video. Yang berikut, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan, baik itu lulusan luar negeri. Ini biasanya bagi teman-teman yang lulusan luar negeri
belum melakukan yang namanya penyetaraan ijazah. Nah, yang diupload full nih murni ijazah yang dari luar, padahal harusnya dilakukan penyetaraan ijazah terlebih dahulu baru melakukan pendaftaran. Berikut akreditasi program studi kurang dari B ya, bisa C ya, ataupun tidak sama sekali atau tidak memenuhi syarat ya, karena mungkin legalisirnya sudah tidak berlaku, atau salah mengupload, tidak sesuai dengan tahun lulus pada ijazah, atau mungkin salah upload atau tidak upload sama sekali. Nah, itu biasanya terjadi pada kesalahan-kesalahan yang teman-teman bisa lakukan sampai teman-teman masuk dalam kategori TMS. Bahkan ada IPK yang tidak sesuai dengan batas minimal, khususnya bagi teman-teman yang SMA dan sederajat, atau mengupload ijazah dan transkrip yang fotokopi ataupun scan yang tidak utuh atau tidak penuh, ada dokumen yang terpotong. Nah, itu kurang lebih adalah 16 kenapa sampai teman-teman bisa masuk dalam kategori TMS. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang masuk dalam kategori TMS, teman-teman bisa melakukan sanggahan apabila murni kesalahan itu bukan pada teman-teman, tapi kesalahan pada verifikator. Nah, kalau kesalahan pada verifikator, teman-teman bisa melakukan sanggahan. Tetapi karena kesalahan bagi teman-teman yang karena salah upload atau tidak teliti, itu teman-teman tidak bisa melakukan sanggahan. Jadi ini merupakan pelajaran bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan tidak masuk, dan juga ini merupakan persiapan bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran P3K. Teman-teman harus perhatikan ya, kesalahan-kesalahan seperti ini jangan sampai terulang lagi kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah daftar dan TMS, ataupun teman-teman yang baru mau melakukan pendaftaran, pastikan ya teman-teman nik teman-temannya itu tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik. Nah, teman-teman bisa buka ya di info.pemilu.kpu.go.id pemilu cari nik, atau teman-teman bisa saja ketik di Google cari nik KPU. Nah, di situ nih teman-teman tinggal memasukkan nik teman-teman, kemudian teman-teman klik yang saya bukan robot, dan teman-teman pun klik cari. Nah, dari situ teman-teman bisa ketahuan ya apakah nik teman-teman terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik atau tidak terdaftar sama sekali. Oke teman-teman, demikianlah video kita terkait dengan kenapa sampai bisa TMS pada administrasi CPNS tahun 2024. Demikianlah, biarlah dengan penjelasan admin yang singkat ini teman-teman bisa mengerti dan memahami kenapa kesalahan teman-teman dan apakah teman-teman bisa melakukan sanggahan atau tidak bisa. Nah, peringatan bagi teman-teman yang akan melakukan seleksi P3K, baik itu seleksi administrasi, teman-teman harus memperhatikan